Akan masuk. Ya, Bu dokter. selamat malam Bu. Malam. Perkenalkan nama saya Rizky Dana, mahasiswa perawatan. Apakah benar ini dengan rumah Bapak Budi? Iya benar Bu. Silakan duduk deh. Ada perlu apa deh? Terima kasih Pak. Saya di sini untuk kunjungan keperawatan keluarga. Kunjungan ini gratis. Tujuannya untuk membantu memantau kesehatan keluarga Bapak dan Ibu. Waktunya sekitar 1 jam. Apakah Bapak Ibu bersedia? Iya boleh Mbak. Bersedia banget Mbak. Sangat bersedia. Saya juga minta izin untuk mencatat dan mengambil dokumentasi ya Bu. Iya boleh nggak apa-apa. Bapak bisa ceritakan keluhan kesehatan Bapak saat ini? Keluhannya bapaknya di darah tinggi, tekanan darah tingginya agak tinggi. Jadi dia harus mengkonsumsi obat darah tinggi dari puskesmas. Kadang-kadang keluhan lain pandangannya kabur, telinga berdenging, jantung agak berdebar-debar. Itulah keluhannya. Sekarang minum obat apa ya Bu? Amlodipin, Captopil yang biasa dapat dari puskesmasnya Bu, ada Mbak. Untuk minum obatnya teratur atau tidak? Kalau tekanan darahnya tinggi diminum, kalau udah normal enggak. Baik Bu, nanti kita diskusikan soal itu ya. Dalam keluarga ada riwayat darah tinggi nggak? Ada, memang keturunan dari almarhum ibu. Untuk sehari-hari masaknya pakai banyak garam nggak Bu? Tidak bergaram, tidak dirasa dek, jadi dia agak banyak lah sedikit. Untuk Bapak ini merokok nggak Bu? Merokok, pengerokok aktif ya. Bagus sekali ya Pak. Kalau lingkungan rumahnya sudah cukup bagus ya Pak Bu. Ya bersih ya. Ventilasinya baik, sumber airnya dari mana ya Bu? Sumur bor kan dek. Bapak Ibu tahu tidak sebenarnya hipertensi itu apa dan apa bahayanya? Nggak tahu deh, apa penyebabnya nggak tahu, apa bahayanya nggak tahu, kita belum paham apa akibat dari penyakit hipertensi. Nanti di pertemuan berikutnya saya akan jelaskan lebih lengkap ya. Kalau ada anggota keluarga yang sakit, biasanya keluarga melakukan apa Bu? Berobat ke puskesmas. Kalau udah manggil mantri, dokter. Oh gitu ya Bu. Iya. Sekarang saya periksa tekanan darah Bapak dulu ya. Oke. Tekanan darah Bapak hari ini 155/95 mmHg, nadi 82 kali per menit, masih termasuk hipertensi ya Bu. Normalnya itu di bawah 120/80. Oh, jadi itu tergolong masih tinggi ya tekanan darah tingginya deh. Iya Bu, tapi bisa dikendalikan. Nanti kita bahas caranya bersama-sama ya Bu. Oke. Baik. Baik Pak, Bu, untuk hari ini sudah cukup ya. Terima kasih atas waktunya. Ya. Seminggu lagi saya akan datang untuk memberikan penyuluhan tentang cara merawat dan mengendalikan hipertensi. Ya. Apakah bisa Bu? Bisa, sangat bisa. Baik Bu, saya permisi pulang dulu ya. Ya. Permisi Bu. Ya, Waalaikumsalam. Malam Ibu. Bagaimana kondisi Ibu minggu ini? Lumayan Mbak, tapi sempat pusing sekali tapi agak sebentar di sini. Hari ini kita akan belajar cara merawatnya. Saya bawakan leaflet untuk pegangan ini di rumah ya Bu. Jadi apa sih penyakit hipertensi itu deh? Hipertensi itu kondisi di mana tekanan darah terus-menerus tinggi di atas 140/90 mmHg, disebut silent killer. Karena sering tidak bergejala tapi diam-diam merusak pembuluh darah, kalau tidak dikontrol bisa menyebabkan stroke, serangan jantung, gagal ginjal, bahkan kebutaan. Itu ya penyebabnya ya, efeknya ya dari hipertensi ya. Iya Bu, makanya penting sekali untuk rutin kontrol meskipun merasa sehat. Penyebab utamanya itu keturunan seperti keluarga Bapak, ditambah garam berlebihan, kurangnya olahraga, dan stres. Oh, berarti itu penyebabnya bisa karena sering makan ikan asin ya deh?
atau sering makan kecap yang asin-asin, atau memang dari faktor keturunan juga ya, penyakit hipertensi ya? Betul Ibu, itu perlu dikurangi ya. Oh iya. Tapi kalau nggak makan ikan asin nggak enak Bu. Untuk makanan garam dibatasi maksimal 1 sendok teh per hari untuk semua masakan ya Bu. Iya. Yang perlu dihindari ikan asin, makanan kaleng, jeroan, gorengan berlebihan, dan fast food. Yang dianjurkan sayuran hijau, buah-buahan seperti pisang dan alpukat, ikan segar dan tempe tahu. Jadi bumbu penggantinya yang bisa kita pakai apa Mbak selain dari garam tadi, bumbu penggantinya sekiranya apa? Bisa dipakai bawang putih, jahe, kunyit, atau perasan jeruk nipis. Tetap enak tapi lebih sehat Bu. Gitu ya. Jadi kalau pisang saya suka makan Mbak. Bagus nggak kira-kira pisang itu untuk orang yang ada penyakit hipertensi? Untuk pisang itu bagus Bu, itu sangat dianjurkan 1-2 buah sehari boleh. Gitu ya. Berarti pisang bagus ya. Ya. Untuk soal obat-obat hipertensi harus diminum setiap hari ya, teratur meskipun sudah merasa sehat. Berbeda dengan obat sakit kepala biasa. Kalau berhenti tiba-tiba tekanan darah bisa naik mendadak dan itu berbahaya Bu. Oh jadi tidak boleh berhenti ya Dek ya? Harus rutin ya makannya ya? Betul sekali Bu, kalau merasa ada efek samping, konsultasikan ke dokter dulu supaya tidak lupa taruh obatnya di tempat yang selalu terlihat, misalnya di meja makan. Oh iya. Nanti kalau lupa saya minta saya ingatkan lah sama orang di rumah lah, biar saya nggak lupa ya minum obat. Bagus Bu, untuk olahraga cukup jalan kaki 30 menit sehari, 5 kali seminggu, tidak perlu berat, yang penting rutin. Iya. Baik Bu, selanjutnya sekarang saya ajarkan teknik yang bisa dilakukan kalau Ibu sedang pusing, namanya teknik napas dalam. Ikuti saya ya Bu. Ya. Letakkan satu tangan Ibu di dada, lalu satu tangannya lagi di perut, terus tarik nafas lewat hidung. Saya hitung sampai 4, Ibu tahan. 1, 2, 3, 4, hembuskan Bu perlahan. Gimana Bu? Wah enak juga Mbak, terasa ringan rasanya. Lakukan ini 2-3 kali sehari ya Bu, terutama saat pusing atau terasa tegang. Ibu juga bisa bantu pijat lembut tengkuk Bapak dengan gerakan melingkar saat kepala terasa berat. Bisa Mbak, nanti akan saya coba. Punya tensimeter di rumah? Ada Mbak, tapi jarang dipakai karena nggak bisa menggunakannya. Saya ajarkan ya Bu, Iya boleh. sebelum Bapak istirahat dulu 5 menit. Tidak boleh habis olahraga atau minum kopi. Duduk tegak, kaki tidak disilakan, dengan penjajah jantung, pasang aksen jari di atas hidung. Lalu tekan tombol, catat hasilnya setiap hari di buku kecil. Kalau hasilnya sampai 180/110 atau lebih, harus langsung ke IGD ya Bu. Tekanan darah Ibu sekarang 148/90, turun dari minggu lalu. Bagus ya Bu, ada kemajuan. Ya alhamdulillah lah deh, makasih lah. Berarti ada penurunan ya. Ya Bu, sebelum saya tutup saya tanya-tanya sebentar ya. Berapa batas garam per hari untuk Bapak? 1 sendok teh Mbak kurang lebih. Betul, obat hipertensi diminum bagaimana ya Bu? Setiap hari teratur, tidak boleh berhenti sendiri. Tepat sekali, kalau tekanan darah sampai 180/110, apa yang dilakukan? Langsung ke IGD. Ya. Luar biasa, semuanya sudah paham dengan baik. Ada yang ingin ditanyakan Bu? Kalau Bapak pusing tengah malam, apa yang harus saya lakukan? Minta Bapak duduk atau berbaring yang nyaman. Lakukan teknik napas dalam, kompres hangat di tengkuk. Pastikan obatnya sudah diminum hari itu. Kalau pusingnya sangat berat, disertai bicara flow atau tangan kaki lemah tiba-tiba, itu tanda darurat. Langsung bawa ke IGD ya Bu. Baik Bu, ini sudah pertemuan terakhir dari kunjungan saya. Ingat 3 hal penting. 1, minum obat setiap hari teratur.
2. Kurangi garam dan jaga pola makan. 3. Rutin kontrol ke puskesmas setiap bulan. Leafletnya disimpan ya Bu, bisa dibaca-baca, kalau lupa Bapak dan Ibu sehat terus dan bisa lihat cucu-cucu. Amin, terima kasih banyak Mbak Esti. Sama-sama Bu, permisi, Assalamualaikum. Salam.